Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. 2 hari setelah berita gempar, wartawan langsung mengejar Miss Andrea kemanapun dia pergi. Dan aku melihat adegannya di televisi. Karena hal itu, Miss Andrea bermaksud pergi keluar kota sebentar, selama 2 hari. Aku pikir setelah Miss Andrea pergi, berita akan mereda. Tapi tidak, hal itu justru membuat semua wartawan mendesak semua saksi, menanyakan keberadaannya. Aduh, kapan beritanya reda sih? Aku udah capek. Keluh Oliver setelah duduk di sampingku. Kali ini, aku sedang berada di kantin bersama Oliver dan Samantha lagi. Oh iya, kamu bilang ada yang memata-mataimu ya? Tanya Samantha. Oliver mengangguk. Samantha menopang dagu. Serem juga. Mana ayahmu pergi lagi? Oliver merundukkan badan. Aku tidak tahu pergi kemana dia. Untuknya. Aku terdiam saja. Aku tidak tahu kemana Mr. Henry pergi. Tapi aku sempat dengar kalau Miss Andrea pergi bersamanya. Oh ya Sam, kalau kamu gimana? Aku dengar mereka juga mengganggumu. Tanya Oliver. Samantha tersenyum kecil. Aman, ayahku polisi, jadi dia bisa mengatasinya. Aku berpaling pada Samantha. Mereka mengganggumu juga. Kamu ingat waktu wartawan bersikeras sama ibuku malam itu? Aku mengangguk. Samantha menghela nafas. Ternyata dari dulu ibuku udah tahu. Karena dia pernah meminta bantuan sama Miss Valentina. Pantas ibumu menyangkal ya? Ujar Oliver. Iya, selain ibuku, mereka juga mengejar ayahku. Oliver memiringkan kepalanya. Hah? Kok bisa? Samantha mengangkat bahu. Entahlah, aku sungguh tidak tahu kenapa bisa begini. Sejak berita ini gempar, aku tidak bisa hidup tenang. Selalu ada pengawasan. Aku harap masalah ini cepat selesai. Ujarnya menutup kedua mata dengan tangannya. Oliver menatap ke bawah. Iya, sejak gempar, ayah jarang pulang. Moga-moga tidak terjadi masalah baru lagi. Aku termenung menatap mereka berdua. Masalah, ha? Kalau masalah ini terus berlanjut, apa yang akan Miss Andrea lakukan ya? Aku sadar, tiap kali ada masalah yang mengganggunya, Miss selalu pergi. Pertama, aku pernah keceplosan bicara tentang identitasnya. Kedua, saat rumah kita didatangi orang asing. Dan ketiga, saat ada musibah kecil di sekolah SMP ku. Aku pikir itu cuma kebetulan. Tapi, kalau dipikir-pikir tidak. Dia memang sengaja kabur untuk menghindarinya. Jadi, moga-moga saja masalah ini tidak menjadi alasan baru untuk kabur lagi. Malam ini, aku pulang agak terlambat. Malam, Non. Gimana sekolah hari ini? Tanya Monica begitu aku menginjak kaki di rumah. Biasa saja, balasku capek. Capek batin sebenarnya. Setelah masuk ruang tamu, aku meletakkan tasku di sofa, lalu berjalan menuju meja makan. Setelah mengambil makan, aku duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Siaran utama yang muncul adalah berita tentang Miss Valentina. Aku baru saja menghenti siarannya, namun terhenti saat melihat wajah Miss Andrea terpampang di sana. Hah? Tumben Miss mau ngomong sama mereka? Bukannya Miss selalu menghindari ya? Apa yang terjadi? Aku membesarkan volume televisi dan mendengarkan secara rinci. Kami dengar Anda adalah Miss Valentina, pahlawan yang pernah menolong kita. Apa benar? Tanyanya. Iya, balas Miss Andrea sambil mengangguk pelan. Aku terkesiap. Miss Andrea mengakui. Miss Andrea, bisakah Anda cerita kemana Anda pergi selama ini? Tanya wartawan itu. Miss Andrea menutup matanya, lalu membuka kembali. Saat itu, saya sedang ada urusan pribadi yang mendadak. Oleh karena itu, saya tidak sempat memberitahu hal ini. Lalu dengan Anda kembali, apakah Anda akan menjadi pahlawan di kota ini seperti sedia dulu kala? Tanyanya. Miss Andrea menggeleng. Tidak, karena di masa ini saya ingin istirahat. Wartawan itu mengangguk. Baik, kami mengerti. Tapi sebelum Miss pergi, beberapa penggemar ibu tengah mengadakan perayaan kedatangan Anda.
Apakah Anda berkenan untuk ikut dan menyambut mereka terakhir kali? Saya pikir-pikir itu dulu. Namun terima kasih untuk tawarannya, jawab Miss Andrea. Baiklah, terima kasih untuk waktunya, Miss. Selamat datang kembali di kota ini, ungkap wartawan itu. Setelah wartawan pergi, banyak sekali orang yang menghampirinya untuk berbicara dengannya. Aku terkejut, ternyata Miss Andrea seterkenal ini bagaikan idol. Pasti enak ya, jadi orang yang terkenal, disukai banyak orang. Tidak seperti aku yang dibenci sama satu orang. Klek. Aku berpaling ke belakang. Rupanya, Miss Andrea baru pulang. Dan mukanya hari ini terlihat capek sekali. Hai Miss, sapaku. Hai, kamu baru pulang? Tanyanya balik melihat seragamku yang belum ganti. Aku mengangguk. Ya, tadi ada banyak kerjaan di perpustakaan, jadi harus lembur. Yah, tidak apa-apa. Asal kamu sudah lapor sama ucapannya terpotong saat melihat siaran yang ada di televisi. Ah iya, aku baru tahu kalau Miss Andrea adalah pahlawan di kota ini. Keren sekali, pujiku. Kenapa Miss Andrea tidak pernah cerita sih? Karena itu sudah lama, ujarnya lalu duduk di meja makan. Aku balik melihat layar televisi. Miss Andrea sekarang sedang foto bersama penggemarnya. Wah, semua orang memujimu. Aku yakin Miss Andrea pasti sedih harus meninggalkan mereka semua untuk menjagaku. Miss Andrea menggelengkan kepala. Tidak juga, lagian aku sudah berhenti waktu itu. Alisku melengkung. Loh kenapa? Miss Andrea melakukan tugas yang baik. Oh pahlawan bagi mereka. Miss Andrea terdiam sejenak, memegang ponsel. Ya mungkin sudah saatnya pensiun. Lanjutnya, lalu ia beranjak ke lantai 2. Aku cemberut. Semua orang suka melihat kedatangannya. Tapi kenapa Miss merasa tidak nyaman ya? Jadi apa itu artinya? Miss, kita tidak akan pergi lagi kan? Tanyaku sambil menatapnya melas. Miss Andrea berhenti dan terdiam sejenak. Aduh, kalau dia diam begini, berarti? Tidak. Hah, apa? Tidak, kita tidak akan pergi lagi, ujarnya. Senyumku langsung terukir. Benarkah? Makasih. Miss Andrea berpaling padaku. Iya, sepertinya kamu sudah nyaman ya di sini. Jadi nikmatilah. Dan jangan lupa belajar yang rajin. Siap, Miss. Seruku sambil memberi hormat. Miss Andrea tersenyum. Ya udah, lekas makan dan tidur ya. Aku mau mandi dulu. Aku mengangguk lalu balik makan. Asik, tidak jadi pergi. Syukurlah ada kemajuan. Moga-moga di kedepan nanti Miss bakal merubah aturan. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.